dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Marlena dengan NIM 2042101118. Saya Hilmania dengan NIM 2042101218. Saya Juliani Pramaswari dengan NIM 20421113. Saya Dona Nurulsyatia dengan NIM 2042101215. Saya Nordevia Putri dengan NIM 2042101119. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang model pembelajaran yaitu problem based learning. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian problem based learning. Problem based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Problem based learning diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969 dari sebuah sekolah kedokteran bernama MC Master University, Hamilton, Kanada. Setelahnya, banyak sekolah hingga universitas di seluruh dunia yang memakai metode ini dan masih dipakai sampai saat ini dan terus dikembangkan. Pengertian model pembelajaran problem based learning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Soimin, problem based learning menurut Soimin adalah cara mengenai bagaimana menciptakan suatu suasana belajar yang mengarah pada permasalahan sehari-hari. Tentunya dengan tujuan agar siswa yang belajar mendapat pengalaman bermakna untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, menurut Glaser. Glaser berpendapat mengenai problem based learning merupakan salah satu dari sekian banyak strategi belajar di mana seorang siswa yang secara aktif dipaksa menghadapi permasalahan kompleks dan situasi yang membutuhkan ketegasan dan keputusan secara nyata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan problem based learning. Basis dari metode pembelajaran problem based learning ini adalah masalah di dunia nyata. Problem based learning ini mempunyai beberapa target khusus untuk dicapai, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis dari peserta didik dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Yang kedua, memberi pelatihan dalam menyelesaikan permasalahan secara sistematis, matang, dan terencana sehingga hasilnya positif. Yang ketiga, problem based learning digunakan untuk membantu peserta didik memahami dengan benar peran orang dewasa di kehidupan. Yang terakhir, adanya dorongan terhadap peserta didik agar mampu menjadi individu yang mandiri serta bertanggung jawab. Bella, saya akan menjelaskan kelebihan dari problem based learning. Bukan tanpa alasan mengapa problem based learning digunakan dalam sistem pembelajaran, karena memang kelebihan yang dimiliki mampu membantu peserta didik menemukan bagaimana cara memahami belajar itu sendiri. Adapun kelebihan dari problem based learning, yang pertama yaitu peserta didik untuk bisa selalu menggunakan pikiran agar kritis dan bisa terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, agar dapat memicu adanya peningkatan aktivitas dari peserta didik di dalam kelas dengan pembelajaran sambil mempraktikkan. Yang ketiga, adanya sistem pembelajaran ini membuat peserta didik agar terbiasa untuk belajar tetapi menggunakan sumber yang relevan. Yang terakhir yaitu suatu kegiatan pembelajaran secara lebih intensif dan efektif. Hal ini muncul karena peserta didik diwajibkan untuk aktif. Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran problem based learning juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, meski merupakan metode pembelajaran yang diandalkan, tapi tidak semua materi pembelajaran dapat menerapkan sistem ini. Yang kedua, memiliki waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan materi pembelajaran tergolong cukup lama dan tidak sebentar. Yang ketiga, bagi peserta didik yang tidak atau belum terbiasa melakukan analisis suatu permasalahan, karena tidak semua memiliki keinginan untuk mengerjakannya. Yang keempat, guru akan kesulitan untuk bisa mengondisikan pemberian tugas. Hal ini muncul jika jumlah peserta didik yang ada dalam kelas terlalu banyak. Adapun penerapan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran IPS di SD yaitu sebagai contoh pada pembelajaran IPS di kelas 5, materinya tentang menghargai perjuangan para tokoh kemerdekaan
siswa dan siswi SDN 4 Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kendal, diminta memecahkan masalah rendahnya apresiasi dan rasa hormat atas hasil perjuangan para tokoh kemerdekaan. Siswa secara berkelompok menginventarisir penyebab permasalahan terjadi, lalu mereka mencari sumber referensi yang dibutuhkan, baik dari buku, media massa, maupun dari internet. Setelah itu, mereka akan melakukan telaah bersama bagaimana cara menghormati, mengapresiasi, serta menjaga hal-hal yang diwariskan para pejuang kemerdekaan. Nah, inventarisir terakhir yakni apa penyebab generasi sekarang tidak secara nyata bisa mengapresiasi dan menghormati perjuangan para tokoh kemerdekaan. Nah, hasil yang sudah ditemukan masing-masing kelompok dibawa di dalam pleno bersama. Pada pleno, kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau bahkan memberi masukan, juga kritisi pada kelompok yang presentasi. Nah, temuan para siswa seringkali belum tentu mendapatkan hasil mendetail ataupun sesuai yang diharapkan. Namun, esensi dari pembelajaran dengan metode problem based learning adalah bagaimana siswa memberikan solusi versi mereka sendiri.